Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah rabbil alamin, pencipta penguasa alam semesta ini. Untuk sekian kalinya kita dipertemukan oleh Allah di sebuah tempat yang mulia, diberkahi Allah, Masjid Baitul Haq, dalam sebuah rencana acara juga insya Allah acara yang mulia baik, yaitu dalam rangka menambah wawasan kita, mengokohkan keimanan kita, yang akhirnya bisa membentuk diri kita benar-benar menjadi orang muslim, orang yang tunduk patuh taat kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Tema kita sore hari ini, maghrib hari ini adalah tidak merugi karena waktu. Mungkin temanya agak unik ya. Ya, banyak sekali pesan-pesan dalam Al-Quran yang kita terlewati, tidak terkaji, karena kita selama ini hanya rajin membacanya, sekalipun berulang-ulang, sekalipun kita tidak mengerti. Saya dilatar belakangi dengan surah Al-Asr. Banyak sekali Allah bersumpah di dalam Al-Quran itu dengan menggunakan waktu. Di antaranya Al-Asr, wal-Asr, innal insana lafi khusrin. Kalau diterjemahkan secara harfiah, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Seharusnya kita dengan kalimat itu aja mencari tahu kenapa. Sekali saya lagi mengajak Bapak sekalian, Allah memberi kelebihan kepada kita itu akal, agar kita selalu bertanya kenapa, dan bagaimana seharusnya. Nah, karena waktu itu juga sengaja tema ini saya ambil. Jujur kita tidak bisa melawan waktu, bahkan kita kalah dengan waktu. Waktu tidak pernah berjalan mundur, tapi kita yang mundur. Betul-betul kita rugi sebetulnya. Om dulu kuat, sekarang lemah. Untung apa rugi, Pak? Dulu jalan tegak. Lihat, hati-hati kalau sudah mulai 70 ke atas ini, saya sudah juga memasuki, Pak. Akan sedikit membungkuk gitu. Nah, waktu, saya contoh saja tadi saya ke sini. Perhitungan waktu saya sampai di sini sebelum maghrib. Waktu lagi, terikat waktu. Kita hidup terikat waktu. Ada waktu tidur, mau tidak mau setiap hari kita terbatas oleh tidur kan Pak. Insya Allah ini tidur semua setiap hari Pak ya. Malam. Ada istilah waktu malam, lail. Ada istilah waktu subuh, asbah. Pagi, siang, an-nahar. Sore, masa. Kalau bulan yang kita tahu yang sangat mengingatkan kita Ramadan. Nah, secara umum ini kita berjalan waktu, ternyata ini sudah bulan Desember. Rosok gak? Ingat baik-baik. Semakin seseorang itu sibuk, waktu itu semakin singkat rasanya. Ya kalau semakin singkat rasanya, kita merasakan nikmatnya hidup di dunia atau tidak? Itu dunia. Pertanyaan selanjutnya lagi, apakah waktu kita yang singkat di dunia ini, dunia ini singkat Pak. Kita bisa raih keberuntungan untuk waktu hidup yang sesungguhnya selama-lamanya, abadan abada.
Saya boleh berani mengatakan dunia ini singkat. Kalau Nabi mengisyaratkan, kita tahu semua pasti akan mati. Waktu mati kan pasti datang, Pak. Pasti, cuma tidak tahu kapan dan di mana. Cuma kalau kita menangkap sinyal dari Nabi, umat manusia hidup sesudah Nabi Muhammad, di mana saja siapapun dia, baina sittina wa sab'in, antara 60 70. Ya, jadi usahakan kita mencapai sampai itu, Pak. Kadang-kadang kalau memang wayai mati ya mati ya. Jangan begitu. Nabi mengisyaratkan antara 60 70. Ya, makan yang baik, teratur, kalau sakit berobat, atur waktu tidur, istirahat. Ya punten. Banyak orang kok ya mati. Nabi mengisyaratkan seperti itu. 3 bulan lalu saya baru kehilangan, taruhlah katakan kehilangan orang yang saya cintai, orang yang saya banggakan, saya harapkan bisa menopang saya, anak menantu saya. Tidak kedengaran sakit, tidak ada keluhan. Mendadak, usia 40 tahun, 3 bulan. Kalau melihat keluarga saya, teman saya, ada yang sudah 60, 70, malah sakit, kok masih urip? Ini pesan saya kepada yang muda-muda, Pak. Umur 40, 30 itu angkat. Rawan. Tolong jaga baik diri. Waktu. Kalau umur 60 sakit, produk awet, Pak. Saya perhatikan, ini kan tanda-tanda. Coba perhatikan orang sakit di atas 60 itu produk awet. Yang sering kadang-kadang mendadak itu tidak kedengaran sakit, kedengaran sakit. Sekarang banyak waktu orang kurang gerak, banyak di kursi, jarang jalan. Semua sekarang sepeda motor sampai rumah mobil, rumah kan kurang gerak, Pak. Lebih anak-anak sekarang itu juga HP dan segala macam kesibukan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, waktu jangan sampai kita merugi. Sekalipun Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, di belakangnya juga sudah Allah kasih tahu kan, illa kecuali. Jadi yang enggak rugi itu yang kecuali itu, Pak. Kalau perhitungan fisik kita pasti merugi. Saya ada, sebelum saya ceramah di sini ada membuat tulisan singkat ya, saya kirim juga ke Pak Syaukat, mungkin di grup dibagikan. Allah hanya bersumpah pakai waktu, wadduha, walaili, idza saja, ada lagi banyak sekali, asyamsi, wasyamsi, wadduha, walaili, idza tala, dan macam-macam. Pakai nama al-lail. Tapi yang secara khusus Allah tegaskan di 103 itu, wal asri innal insana lafi khusrin. Kita kalau orang yang muslim sudah tahu, tidak ada kita yang tidak diikat waktu, Pak, dalam ibadah ritual kita. Sholat tidak bisa ngarang sendiri kan, terbatas waktu. Maghrib jam sekian. Itu Allah dengan tegas katakan, innas sholata, sesungguhnya sholat itu kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu telah Allah tetapkan dengan waktu-waktu yang telah tetap. Nanti kalau siang Ramadan juga ada terbatas dengan waktu. Sahur sampai jam sekian. Nanti pas waktunya maghrib demikian. Waktu itu bahasa Al-Quran, Pak. Sudah jadi bahasa Indonesia. Al-waktu. Awqat. Waktu-waktu. Kalau jam dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu sa'ah. Sa'ah itu sudah jadi bahasa Indonesia saat. Nah, yang masalah saat ini saya tidak ngerti. Sesaat itu berapa detik, Pak? Sesaat. Tapi ingat, saat itu juga berarti kehancuran. Jadi karena waktu bisa hancur. Nabi ditanya, mata as-sa'ah. Kapan kehancuran terjadi? Nabi menjawab, itu arti sa'ah ya. Idza wusidal amru ila ghairi ahliya. Apabila satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya. Itu kehancuran, arti sa'ah. Karena waktu orang bisa hancur, bisa rugi, jelas binasa.
Tapi bagaimana kita meraih melewati lintasan waktu ini tidak merugi? Kalau rugi jelas secara fisik. Nah, untung atau tidaknya kita itu tinggal bermanfaatkan kita ketika masih hidup. Kalau kita perhatikan, kemarin saya menyampaikan di sini tentang memahami ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah di alam semesta. Kita kadang-kadang menyaksikan Pak, tumbuh-tumbuhan, hewan, juga makhluk hidup. Mereka itu sekalipun sudah mati kadang-kadang masih bermanfaat. Sedangkan kita bisa dikatakan bermanfaat ketika masih hidup. Coba mati sudah. Selesai. Tumbuh-tumbuhan itu sekalipun dia mati kadang-kadang bermanfaat. Dibuat hiasan, dibuat tas, ada yang godok itu. Daun itu dibuat rambut, kering. Coba rambut sampean dibuat apa? Paling dijual. Binatang sebuas-buasnya macan ditakuti orang ternyata mati diawetkan banyak yang beli loh Pak. Iya. Beruang. Lah saya sampean pangkatnya apapun statusnya apa. Kira-kira kalau mati diawetkan itu laku dah. Tanaman. Allah luar biasa menciptakan alam semesta. Saya kadang-kadang ngamati buah mangga. Tumbuh, ketika berbunga kecil, wangi bunganya Pak. Mentil kecil, nggak ada rasanya, itu pahit. Agak besar sedikit pencit ya Pak. Rasanya apa? Kecut. Lama-lama tua agak kuning-kuning, terserah gadung mana lagi atau apa. Saya juga nggak tahu siapa yang ngasih nama mangga gadung mana lagi, mana macam-macam itu. Nah kemudian dia menjadi manis. Terus kalau bapak ibu biarkan di pohon sampai busuk ya, jatuh ya, jatuh di tanah. Kira-kira sesudah itu tumbuh nggak Pak? Tumbuh kan? Nah kita mati Pak. Kira-kira tumbuh? Tidak akan tumbuh. Tapi ingat ada informasi dari Allah. Sesudah itu, sesudah kamu mati, kamu pasti akan dibangkitkan. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kamu sesudah itu pasti akan mati. Dan sesudah itu di hari kiamat, di hari kebangkitan, kamu sekalian akan dibangunkan kembali. Banyak falsafah, pepatah-pepatah terkait dengan waktu. Contohnya yang paling populer kalau dalam bahasa Inggris itu time is money. Waktu adalah uang. Bolehlah, gak masalah. Memang waktu harus dijaga baik-baik, gunakan baik-baik. Coba jangan hanya berpikir tentang uang. Karena uang sebanyak-banyaknya pun, sekaya-kayanya pun, di akhirnya mati juga. Ya untungnya Bapak Ibu sekalian ini orang yang beriman, untungnya Bapak Ibu sekalian ini kenal Al-Quran. Kalau nggak ada ya sama aja Pak, kita sibuk gitu saja, pulang sibuk begitu aja, out. Ada sedikit informasi ya, saya kebetulan orang Tionghoa, ada budaya di orang Tionghoa juga banyak terkait dengan waktu Pak. Ketika lahir begini, nanti sebulan cukurannya begini. Buatkan kue bakpao merah besar pakai telur macam-macam, tapi memang terkait dengan rezeki macam-macam dan umur macam-macam kue. Nanti kalau umur 70 ada lagi ulang tahunnya, merasa sudah tersampai gitu, gembira sekali. Kalau di Demak itu ada tempat persemayaman kematian Pak. Biasanya mungkin Bapak melihat kain putih ya berduka. Tapi suatu saat mungkin Bapak melihat ada tendanya merah. Saya sempat tanya juga sama sesepuh, Pak, itu kok merah? Itu namanya mati gembira. Bisa mati gembira. Jadi anak-anak itu biasanya orang Tionghoa kalau meninggal kan menangis kan, itu enggak. Ternyata orang tua yang mati itu usianya 90 tahun.
Jadi kalau bisa sampai anaknya itu membesarkan orang tuanya sampai 90, ya itu mati gembira. Saya sering bilang sama teman-teman Tionghoa, di falsafah orang Tionghoa yang diajarkan Konghucu itu hampir mirip-mirip dengan yang diajarkan Islam. Bagaimana diajarkan Nabi menghormati orang tua, memuliakan orang tua, cara makan dan sebagainya. Nah, sekarang kita terkait dengan waktu. Waktu mati pasti akan datang. Dan kita tidak bisa pungkiri, Pak, kita semua itu berjalan menuju kematian. Tinggal jangan sekali lagi semboyan, kalau wayai mati, ya mati. Itu betul, tapi bukan berarti kita seenaknya dewe, makan seenaknya. Jadi ada saya tegur, Pak, ini jangan Pak, ini kurang baik buat sampean gini. Wayai mati, ngono. Padahal masih muda. Seminggu yang lalu mati temenan. Seminggu akan datang. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam perjalanan waktu saat ada pepatah Arab mengatakan al waktu kasyayf. Waktu itu bagaikan pedang. Ilam taktahu qata'aka. Kalau kamu tidak memotongnya, kamu yang akan terpotong. Sekali lagi, apa yang Allah katakan dalam Al-Quran itu kalau kita telaah baik-baik, kita resapi baik-baik, memang kita tidak bisa melawan waktu, bahkan kalah. Perjalanan hidup kita secara fisik kita mengalami kemerosotan, kerugian tadi. Dalam tulisan itu saya contohkan ya agak sedikit puitis. Perhatikan kulit kita yang dulunya kencang, ibu ya, ibu di rumah, bapak di rumah. Apalagi ibu kalau soal kulit itu ngerawat banget itu. Saya pernah ceramah halal bihalal keluarga Jember, ada Dewi Persik, penyanyi terkenal itu, masih terkenal sekarang. Kan dulu nyanyi sering dadanya terbuka itu. Saya tegur, saya ingatkan loh itu Mbak Dewi Persik ya, soalnya adalah iya, Ustaz, tolong kalau nyanyi sampai dadanya sampai tutup. Nanti kulit sampean itu sekalipun mahal, kulit sampean itu kalau mati sudah gak kambuh lagi. Kalau sampean panjang umur ya mengkeret, keriput, nggak bisa dilawan. Kalau andai kata ada orang jual obat anti tua, saya beli Pak. Laris banget apotek itu. Apalagi anti mati ya. Saya katakan kulit binatang itu loh, kalau mati masih kaku. Itu saya inspirasi itu dapat ketika saya beberapa tahun yang lalu ceramah di pabrik sepatu Tanggulangi ya Pak ya, yang banyak jual sepatu itu. Iya, sapi loh mati kulitnya sekanggu, jadi beduk, jadi itu drummer itu. Kadang-kadang dibuat sepatu, lah kulit sampean setelah mati gak ganggu belas. Lihat kulit kita semakin lama semakin mengendur. Ini rambut luntur, gigi gugur. Kadang-kadang nanti kalau usia sampai lanjut Pak, 70-80 itu, jangankan 7, saya 65 ini sudah mulai ngelantur juga kadang-kadang. Bicara bertutur ngelantur. Kadang-kadang mau manggil satu nama anak aja kesebut 1, 2, 3 baru kesebut. Iya ya. Ya, lama-lama ternyata terbalik ya Pak ya. Sampai semakin sepuh itu semakin terbalik Pak. Hidup ini. Dulu sampean jadi orang tua masih muda, nuntun anaknya, nuturi anaknya, nasihati anaknya ya Pak ya. Coba nanti lama-lama Pak, kita tua-tua. Kebalik Pak. Kita dulu nuntun, nanti kita yang dituntun. Anaknya yang nuntun itu anak yang sayang sama orang tua lah. Hati-hati ya, hati-hati Bu, dituntun, dikawal kanan kiri. Seperti dulu kita nuntun anak. Diwali saya. Dulu kita nuturi anak. Besok ngene le. Nanti kalau kita lanjut Pak, kita yang ditutur orang tua anak kita. Mbah, ojo ngene Mbah. Kau boleh Mbah. Itu karena waktu. Ya kita berharap memang diberi Allah panjang umur Pak.
Tapi jangan lupa, saya nyarankan kalau berdoa sama Allah seperti yang saya mohon kepada Allah. Ya Allah, kalau saya bisa diberi kesempatan waktu, umur, hidup panjang umur, ya Allah. Sehat. Kalau panjang umur tidak sehat, jangan. Jauhkan kita dari hidup panjang umur tapi sakit-sakitan. Jangan. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Nyusahin orang banyak. Kalau kita sudah sakit, yang rawat juga susah. Yang tidak sakit juga sakit. Belum lagi duit. Ya Allah, beri kami panjang umur ya Allah, sehat, kuat, bermanfaat. Bermanfaat itu yang paling penting Pak, agar kita menjadi manusia terbaik. Siapa manusia terbaik itu Pak? Ibu? Manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Gampang selama tangan kita masih bergerak, bisa berfungsi kayak gitu. Bisa Pak, di mana saja kita kan disuruh beribadah di mana saja di bumi Allah. Lihat kotoran di jalan Daud, kering yang nutupi jalan yang kotor, singkirkan. Waktu. Kulit kita mengendur, rambut mengabur, bertutur pun kadang ngelantur, tambah tua, tidur pun sering tidak teratur, gigi gugur, badan ini lentur, gak kenceng meneh. Terus kalau sudah gigi gugur semua kan makan nasi juga susah itu. Mau tidak mau makan. Dan itu kan isyarat Pak. Mau tidak mau satu saat kita akan masuk ke kubur. Allah pun sudah mengingatkan dalam Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kesibukan-kesibukan kamu mengumpulkan harta, sibuk sampai lupa bahwa kubur menjemput. Kubur yang mengunjungi, kematian yang mengunjungi. Nah, lantas siapa orang yang tidak merugi karena waktu? Kembali ke surat Al-Asr. Wal 'asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pendek ayatnya. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. Saya kapan itu setelah menyampaikan Pak, tidak cukup hanya beriman, menyatakan beriman, tapi diikuti dengan berbuat yang solih. Amilus solih. Dia produktif, dia aktif. Tadi contohnya menjadi yang bermanfaat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw itu saling mengingatkan. Tausiah itu mengingatkan agar tetap dalam kebenaran al-haq. Apalagi masjid kita ini, masjid Allah ini namanya Baitul Haq. Rumah yang hak, rumah kebenaran. Tidak sedikit kita diajari Nabi berdoa, Rabbi arinil haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar, Allah beri kebenaran dan berikan kekuatan kami untuk mengikutinya. Makanya orang yang akan beruntung tidak rugi, dia mengingatkan, saling mengingatkan, prinsipnya dia tetap dalam kebenaran. Jadi kalau tidak mau rugi, tetap dalam kebenaran kita. Masalah kehidupan di dunia ini, kaya, berjabatan tinggi, itu kan anu saja Pak, kamuflase hidup di dunia. Itulah sandiwara hidup di dunia.
Permainan hidup di dunia ini kan kalau kita ikuti seperti tadi saya bilang. Kadang-kadang itu orang muda masih produktif, tidak kedengaran sakitnya, mati. Itu sepuh tua sudah sakit lama, tidak mati. Di sekitar kita ada orang yang bekerja kena panas, keringat, macam-macam, berkucuran, dadanya sampai capek oleh bayaran sepipi. Ada orang yang duduk nyaman di tempat sejuk, kerjaannya tidak berat, tidak ngemeras otot, bayarannya, nah itu. Tapi kan tidak itu yang Allah lihat. Sering saya sampaikan. Yang penting hati kita baik, mulia, dengan perbuatan yang baik, maka sosok kita menjadi sosok yang baik, menjadi orang yang bermanfaat. Dia tidak rugi, dia tidak celaka. Sekalipun skala fisik kan nampaknya dia rugi. Karena ada janji yang Allah tetapkan di akhirat sesungguhnya. Jadi kalau kita mengharap balasan di dunia ini, ya tidak bisa. Lebih-lebih lagi di tengah kehidupan yang di sekitar kita, orang kadang-kadang tidak bisa menilai dengan objektif. Bisa saja kadang-kadang subjektif. Tapi kalau Allah tidak bisa. Allah pasti seperti dalam surat Yasin, al-yawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Yasin 54. Pada hari itu nanti satu pun tidak dizalimi Allah. Zalim itu lawan kata adil. Jadi kalau tidak adil, zalim. Zalim bisa berarti gelap. Adil melahirkan terang, nur. Al-adlu an-nur. Yahdi ilal jannah, menunjukkan kepada surga. Wazulmu gelap, yahdi ilal nar, akan mengantarkan ia ke neraka. Kehidupan jadi gelap tidak nyaman. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Allah bertindak adil. Tidak akan dizalimi seseorang sedikit pun dan tidak dibalas kecuali sesuai dengan yang ia lakukan semasa hidupnya. Ngapunten Bapak sekalian, saya minta tolong sangat. Jadi kadang-kadang bingung juga saya melihat di masyarakat itu. Ada orang yang mengaku muslim, beriman, ngaji bisa tapi tidak sholat. Judi ikut, minum khamr iya. Nah mati, meninggal. Saya mau ikut nyolat itu juga ragu-ragu. Sebelumnya kan kita tidak wajib nyolatin orang yang tidak sholat. Gak uang mokong ya. Tapi yang sibuk itu keluarganya Pak, ngadakan acara ini. Coba sampein ini bakal kita. Kira-kira bisa diterima Allah enggak? Bisa enggak mengurangi bebannya? Padahal tadi ayatnya jelas surat Yasin berapa tadi? 54. Allah tidak membalas kecuali sesuai amal waktu hidupnya. Adil sekali Allah. Wah, saya sampai negur, sampai jangan coba-coba nyogok Allah. Allah nggak bisa sampai nyogok. Allah balas sesuai dengan apa yang kita lakukan hidupnya. Nah, waktu hidup ini supaya kita tidak rugi tadi, betul sudah percaya sama Allah. Bukti kita percaya sama Allah, ayo ikuti dengan amal soleh, perbuatan yang soleh, dengan kualitas kemampuan kita masing-masing, sedikit apapun. Saya mencontohkan tadi gampang kan, sedikit aja. Lihat daun bercecer, mungkin jatuh, kemudian tidak pada tempatnya, kita pungut, masukkan apa? Atau mungkin ada tempat sendiri khusus untuk daun biar kering jadi rabu, bagus. Lebih-lebih lagi bisa kalau satu yang membahayakan orang lubang kita tutup, itu meningkat lagi. Tentu saja semakin ilmu kita banyak, perbuatan kita semakin banyak, maka semakin bermanfaat rasanya orang lain. Kemudian tetap dalam kebenaran. Nah, tetap dalam kebenaran ini yang memang cukup berat, Pak. Di tengah-tengah godaan yang macam-macam di dunia ini. Kan tidak sedikit yang kita lihat di panggung Indonesia ini, Pak. Orang sudah berpangkat tinggi, ya tidak cukup gajinya, kayaknya itu. Sampai sesama teman, anak buahnya sendiri dipateni, kan aneh itu. Ada juga yang mau diangkat jadi Kapolda di sini malah dipreteli, tidak sido gara-gara tadi itu apa?
Ya pengen hidup lebih banyak lagi, lebih enak. Jangan. Ini mudah-mudahan teman-teman di polisi nanti semakin baik. Kalau bisa, saya setuju dengan Gus Dur itu. Polisi yang bisa betul-betul tetap benar itu Pak Imam siapa itu? Hugeng, yang berani menolak yang nyaman tapi tidak benar. Kalimat la ilaha illallah itu Pak, menolak yang salah, yang tidak benar menurut Allah sekalipun enak. Padahal kita dilatih bulan Ramadan itu. Dilatih bulan Ramadan ngelak haus, tidak mau minum karena tidak dibenarkan. Menolak yang enak itu susah. Tapi luar biasa kalau tetap watawasabil hak, tetap dalam kebenaran. Tujuannya kan itu. Kemudian yang keempat, hidup ini tentu lagi sekali lagi gonjang-ganjing macam-macam, sabar. Mau tidak mau sabar. Orang yang bisa sabar hidup di dunia ini, orang itulah yang sebetulnya yang paling bahagia. Jujur, tetap benar, tetap sabar, itu memang berat. Kalau diucapkan gampang Pak, cuma 5 huruf S-A-B-A, ya. Tapi saya sabar, berat, luar biasa. Sampai Allah mengatakan innallaha ma'as. Jadi waktu teruslah berjalan monggo, tapi ini 4 ada dalam diri kita. Insya Allah kita tidak merugi, tetapi termasuk insya Allah orang yang beruntung kalau tidak rugi. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, saya beri kesempatan kalau ada yang jamaah yang mau bertanya, baik tentang materi tadi ataupun hal-hal yang perlu disampaikan pada kesempatan yang baik. Monggo Bapak sekalian, ada yang mau disampaikan? Monggo Pak. Pakai mic ya. Kurang jelas Pak. Ya. Baik, memang kita tidak bisa lepas ya, manusia itu gampang melihat lahiriah. Lahiriah, enak orang itu kan seperti itu, orang itu susah. Padahal nggak bisa kita menilai itu. Kalau 4 ini dia ada, siapapun dia pasti akan nyaman. Dia orang kaya, tapi dan 4 ini ada, luar biasa Pak. Biasanya memang sabar ini ditimpakan kepada orang susah ya. Tapi enggak, sabar itu juga ditimpakan kepada orang yang diharapkan kepada orang yang berlebihan dalam konteks yang lain. Kalau konteks orang susah kan sabar orang susah. Jangan diartikan seperti itu aja orang sabar itu. Sebab Allah memberikan informasi dalam Al-Quran terkait dengan waktu perjalanan kita akan mati. Sepanjang perjalanan hidup kita ini, waktu hidup kita ini, kita tidak akan pernah lepas dari susah dan senang. Itu kalau kita kaitkan dengan dunia ini, wa mal hayatud dunya illa la'ib wa lahwun, bahwa kehidupan dunia ini cuma permainan dan sandiwara. Permainan pasti berakhir, sandiwara itu tidak asli Pak. Lakonnya itu tidak sesuai aslinya. Kan ada orang yang hidupnya susah tapi penampilannya hebat. Ada hidupnya nyaman, sandiwara kan bisa jadi tidak nyaman. Nah, tapi hidup itu seperti itu. Saya milih. Allah sudah memberikan beberapa waktu ceramah yang lain di dalam hidup kedudukan di dunia ini. Nasib orang itu tidak ada yang sama. Saya ambilkan contoh ya. Sekalipun secara lahiriah orang bagus dia hebat ya, tapi dia tidak tahu di hatinya itu.
Saya ambilkan contoh, satu saat saya memberikan ceramah beberapa puluh tahun yang lalu, Pak Gubernur, mantan Gubernur Jawa Timur Pak Nur, umur 90 masih hidup, waktu itu bulan Ramadan. Ada Pak Ali Markus. Saya menyampaikan tentang makna rezeki, kemampuan, kebisaan, bukan uang. Terus habis itu saya duduk di meja makan, ada Pak Ali Markus itu. Wah, wakeh rezekinya ya, bisa ini, bisa ini. Wah, ya alhamdulillah itu karena Allah yang memberikan kebisaan itu, Pak. Terus saya bilang, ya enakan Pak Alim kan duitnya banyak, gitu. Iya duit ya, kayak tapi utangnya kayak. Jadi kenapa? Enak jadi kalau gua mikirin anak gua, lah kan enggak. Jadi orang di atas juga pasti kalau dia betul-betul pengusaha itu kan pasti mikirin, kadang-kadang gaji belum didemo lagi Pak, depannya macam. Dan contoh yang lain Pak, kayak saya ingat kata Nabi, antum tunsoruna bidu'afaikum. Kalian itu tertolong karena ada orang-orang lemah di antara kalian. Jadi sebetulnya orang lemah itu jasanya banyak loh. Tapi orang tidak memperhitungkannya. Hanya secara materi tadi kelihatannya untungnya kan, orang duitnya banyak, dagang macam-macam. Saya ambilkan contoh orang yang hidupnya memang kelihatannya kuat ya, duit banyak, rumah besar. Dia kan bisa nikmat karena ada orang lemah. Yang jadi pembantu di rumahnya kan orang lemah. Yang buang sampah. Pernah nggak orang merasakan bahwa orang kaya hidup di perumahan ini kalau nggak ada tukang buang sampah itu sumpah. Jadi inilah. Nah sekarang orang yang beriman dengan waktu, dengan kelebihannya tadi, bagaimana dia ngayomi, perhatikan mereka yang lemah di sekitar kita itu dia beruntung. Tapi kalau ukuran materi beruntung, orang tidak meresapi bahwa seenak-enaknya yang dia makan pun sedikit juga. Seluas-luas tanahnya yang dia miliki pun kuburannya juga sempit. Nah, tinggal karena ya ini saya bilang beruntungnya kita itu beriman, beruntungnya kita ada Al-Quran, ada panduan, ada tuntunan, anjuran seperti ini sampai dan kita ini paling enggak tiap hari Pak. Kan kalau waktu terkait hari, terkait siang, terkait malam, sesaat, sejam, sebulan, setahun hingga kita bisa menghitung umur kita. Berapa umur sampean itu kan karena waktu. Tapi yang luar biasa kita itu setiap hari diingatkan terus akan Allah. Diingatkan terus akan nikmat Allah. Nah tinggal lewat sholat kan minimal 5 waktu itu Pak. Awqatnya 5 waktu. Nah tinggal bagaimana sholat kita itu betul-betul punya dampak yang luar biasa untuk 4 hal itu. Dengan iman kita semakin yakin kepada Allah. Percaya betul sama Allah. Percaya benar dengan janji Allah. Percaya benar dengan ancaman Allah. Saya banyak melihat praktek kita kurang, ilmunya cukup. Orang ini punya gelar cukup Pak. Sekolah luar negeri, taruhlah Timur Tengah. Tapi kalau saya perhatikan soal materi dia kok merasa kurang. Dari mana Ustadz melihat merasa kurangnya? Oh dia sudah punya rumah di sini, rumah di sini. Nah dia lupa kan. Kalau ada orang lain jamaahnya yang tidak punya rumah. Saya titip Pak ya. Mohon maaf ngapunten. Saya sering ingatkan juga siapa saja. Jangan terlalu numpuk-numpuk tanah Pak. Tidak baik Pak. Surat. Sampai bukan punya tanah. Punya surat Pak. Itu memperpendek umur Pak. Kan tanah itu kan lemah. Dan itu saya survei banyak kejadian seperti itu. Dinas di Kalimantan punya tanah di Kalimantan. Dinas di Jember punya tanah di Jember. Belum lagi di desanya sawah, tanah punya macam-macam. Meninggal mendadak nonton TV Pak. Belum pensiun. Nah di kampung Mojo sini juga ada. Dia dinas di sebuah merek mobil gitu ya. Saya bilang Pak sampai gak leren apa? Sampai punya restoran. Sampai tidak pensiun biar itu jatahnya untuk orang lain. Ustadz ini macam-macam. Rumahnya juga mana-mana ada. Meninggal Pak. Ini kasus Alhaakumut Takasur. Nah, bolehlah orang itu punya tanah sana sini, tapi yang digunakan produktif untuk nolong orang, bikin kebun kan orang bekerja. Tapi kalau sampai nganggur kan itu tidak baik.
itu kurang baik. Ya. Ingat ada saudara kita yang belum punya, agar kita tetap dalam hak al-haq. Ini tidak benar, yang benar seperti ini dan dijalani dengan sabar. Itu Pak, saya kira penjelasan tambahan dari saya. Sampun nggih, masuk. Ya? Oh kurang lebih. Monggo kalau masih ada apa. Kalau sayangnya nggak ada mic ya, jadi kurang jelas. Monggo kalau masih ada pertanyaan. Monggo Pak Mul. Lahiriahnya kelihatan sabar gitu ya Pak ya. Berat jadi orang sabar itu Pak. Ya kembali lagi ingat sama Allah. Jadi kalau kena apa-apa pun baik hubungan pribadi di rumah keluarga mau nggak mau tadi itu Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang perlu ditanamkan. Tolong Pak ya, itu bukan ucapan tuh orang mati loh Pak, atau bukan doakan orang mati loh. Itu efeknya kepada diri kita yang mengucapkan Pak, iya kan Pak? Pak Mul. Idza asobatkum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernyataan yang sampai ke hati kita, sesungguhnya semua milik Allah. Jadi kalau saya kena, kok istri saya begini, anaknya saya begini, saya kok kehilangan mantu saya kemarin, sampai saya sempat berkata loh Pak, kok enggak saya aja yang duluan mati lah, mantu saya kan masih produktif Pak. Saya sudah 65 tahun, dia anaknya 3 kecil-kecil. Kok enggak saya aja ya Allah? Tapi Allah berkehendak lain. Kok enggak mau saya ngomong innalillahi. Demikian pula kita suami istri, tetangga, bisa Pak. Tetangga kok gini, kembali lagi supaya kita sabar. Tapi ya saya belum bisa dikatakan orang yang betul-betul sabirin, minas sabirin, itu seperti yang Allah katakan innallaha ma'as, Allah bersama orang yang sabar. Orang yang paling sabar ya para nabi sudah. Ya Nabi Muhammad itu disabeti yo. Saya masih kadang-kadang ngeluh. Tapi ya itu tadi kembali innalillahi wa inna ilaihi. Itu panduan dari Allah. Nah, cuma jangan lupa itu bukan hanya waktu menerima kesusahan Pak mengucapkan itu. Ketika senang juga jangan lupa innalillahi wa inna ilaihi. Saya kan pernah nyampaikan di sini, musibah itu ada 2 macam, Pak. Musibah itu tidak selalu buruk, Pak. Ada musibah hasanah, ada musibah sayyi'ah, buruk. Coba sampean periksa lagi An-Nisa ayat 78, 79. Iza sobat apa mohon maaf, ma'asoba min khairin, ya kalau insya Allah begitu Bapak. Apa saja yang menimpa manusia dari yang baik, min hasanatin faminallah, itu dari Allah. Wa ma'asobatka asobaka minna sayyi'atin famin nafsik. Apa saja keburukan yang menimpamu sebetulnya itu dari dirimu sendiri. Jadi musibah itu ada 2 macam. Musibah yang buruk, ya memang tidak nyaman itu, ya. Ada musibah yang nyaman. Nah, yang berat yang mana sebetulnya? Musibah nyaman, Pak. Buktinya orang nyaman sering lupa. Waktu hidupnya biasa-biasa saja, gampang dituturi. Tapi kalau sudah hidupnya mulai naik-naik itu gampang, agak mulai rodok lain. Jadi dia harusnya juga mengatakan semua ini dari Allah, semua ini milik Allah, dan semua akan kembali kepada Allah. Itu yang akan membuat dia sabar. Sabar menghadapi musibah baik, sabar menghadapi musibah buruk. Su'ul musibah dan husnul musibah. Husnul itu baik, su'un itu buruk. Itu yang cuma sayang. Orang sering lupa kalau dihadapkan, ditimpa kesenangan. Orang kadang-kadang segera ingat kepada Allah ketika ditimpa kesusahan. Nah, saya pernah diangkat jadi ini
Terus orang bilang selamat ya Pak. Yo, ojo selamat Sam, bismillah. Kalau aku semari baru ngomong selamat. Coba kebiasaan kita Pak ya. Kalau orang naik dapat jabatan kita ngomong apa Pak? Selamat ya. Nah, keliru. Bismillah Pak, laksanakan. Nah, yang saya dapat jabatan itu ngomong innalillahi. Kok sebanter-banter. Yang penting hatinya kan yakin betul diingat kepada Allah. Dan nanti lihat perbuatannya ketika dia bertugas. Nah, selesai baru selamat ya gitu. Alhamdulillah. Ini kebanyakan kita keliru. Belum apa-apa selamat durung di jalan ini selamat. Itu yang keliru. Jadi sekali lagi saya ingatkan namanya sabar tidak harus ketika susah tapi senang. Jadi alhamdulillah Pak Mul, saya betul sejak dulu ada pengajian di sini aktif Mul ini. Saya lihat juga Pak Mul masih muda juga gitu ya. Ya bukan masih muda. Kalau tua pasti, tapi sering saya ingatkan jangan pernah merasa muda. Jangan pernah merasa tua, tetap merasa muda. Jadi kita tetap semangat terus melakukan apa agar kita tetap menjadi orang yang berusaha yang bermanfaat, menjadi orang yang terbaik. Demikian Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan dalam lintasan waktu, dalam perjalanan waktu ini kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, ya, tetapi termasuk orang-orang yang beruntung menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Iman, berbuat yang baik, tetap dalam kebenaran dan kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi washabihi ajmain. Allahummal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa nal batila batila warzuqna itinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itulah benar dan berikan kemampuan kepada kami untuk mengikutinya ya Allah. Tunjukkan pula kepada kami yang salah itulah salah. Berikan kemampuan kepada kami untuk menjauhinya, menghilangkannya dari sekitar kami. Bimbinglah kami Allah dalam lintasan waktu yang tidak bisa kami melawannya, agar kami terus menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada-Mu. Dan dengan apa kelebihan yang Kau berikan kepada kami selalu berbuat kebaikan, berbuat yang soleh ya Allah. Kuatkan hati jiwa kami dengan tetap dalam kebenaran yang Kau ridhoi dan sabar ketika menghadapi kesulitan maupun kesenangan dalam hidup ini ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya lengkapi dengan doa kafaratul masjid, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.